Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita masuk kepada pembahasan satu bab tentang keutamaan azan, fadlul azan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, summa la yajidu ila ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah manusia mengetahui keutamaan kumandang suara azan dan keutamaan shaf yang pertama, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan itu semua kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan mengundi diri mereka masing-masing agar mendapatkan keistimewaan tersebut. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, "Lau ya'lamuna fil atamah was-subhi la atauhuma walau habwa." Kalaulah manusia mengetahui keutamaan yang ada di dalam salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka pasti akan mendatangi kedua sholat itu untuk dilaksanakan tentunya di masjid, walau habwa, walaupun mereka datang dengan cara merangkak. Ya, habwa ini kalau dalam bahasa Arab masyan alal yadain. Kalau orang jalan biasanya pakai kaki. Kalau jalan pakai tangan namanya apa itu, Pak? Ya, itu jalan pakai tangan namanya habwa dalam bahasa Arab. Atau jalan pakai dengkul. Jalan pakai dengkul namanya apa tuh? Ya, enggak pakai tangan, pakai dengkul aja jalannya. Nah, itu namanya habwa. Ya, atau pakai tangannya aja, enggak usah pakai dengkulnya, itu namanya habwa. Kalau merangkak bahasa kita kan ya jalan sama tangan sama dengkul-dengkulnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab habwa itu jalan pakai tangan atau jalan pakai dengkul saja. Ya, itu akan dilakukan oleh orang yang tahu keutamaan pelaksanaan salat Isya dan salat subuh. Niscaya mereka akan datang dengan cara yang seperti itu kalau mereka tahu. Kalau memang tidak ada cara kecuali dengan cara yang seperti itu. Hadis sahih riwayat muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini yang pertama kata para ulama disimpulkan tentang at-targhibu fil azan. Ya, kita sedang bahas tentang keutamaan azan. Ya, maka dalam hadis yang Rasulullah sabdakan, ya, kalaulah orang pengen mendapatkan keistimewaan dari kumandang azan, niscaya mereka akan mengundi. Saking utamanya mendapatkan pahala yang sangat besar, dan ini merupakan motivasi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini maksudnya nanti suatu saat ya jangan sampai di masyarakat kita waktunya sholat tiba nggak ada lagi yang mau azan. Ya, pernah kita dapati mungkin di satu masjid nggak ada azan. Kenapa? Ya, muazinnya pulang kampung, yang lainnya nggak pada mau azan. Ya, padahal mengumandangkan azan ini kalau perlu diundi. Saking istimewanya dia punya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga nanti jangan sampai ada di antara kita waktunya azan main dorong-dorongan. Ya, padahal
ini adalah suatu keistimewaan. Termasuk pada saat kita melaksanakan sholat berada di saf yang pertama. Ya, orang kita kan biasanya gitu. Ya, di depannya kosong, di belakangnya penuh. Ya, padahal dalam agama kita saf barisan yang paling utama itu adalah barisan yang pertama. Ya, itu artinya maksudnya nanti di dalam teknis pelaksanaan sholat berjamaah saf yang pertama dulu yang diisi. Ya, jangan sampai kita baris di saf yang kedua, saf yang pertama kosong. Apalagi kita saf yang ketiga kita penuhi, sementara saf pertama dan saf kedua itu dikosongkan. Ini tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau itu terjadi dan sering terjadi, berarti masih banyak di antara kita yang belum paham kalau saf yang pertama itu adalah saf yang paling utama dan besar pahalanya. Ya, dan tentu kita dalam melaksanakan ibadah yang kita cari adalah besaran pahala. Ya, ya, sholatnya boleh sama-sama di masjid, tapi pahalanya beda-beda. Apa yang membedakan pahala kita antara satu sama lain sesama jamaah? Di antaranya adalah perbedaan shaf. Yang barusan di depan sholatnya, ya, termasuk ketua yayasan kita, Pak Haji kita, insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan yang ya duduknya, dirinya di shaf yang kedua dan selanjutnya di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Jamaah sekalian Allah, dan makna itu juga menunjukkan bahwa Islam memberikan apresiasi bagi umatnya, bagi yang segera bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah agar dia kedapatan berdiri dan berbaris di shaf yang pertama. Ya, jadi maksud ya dari keutamaan shaf yang pertama bukan shaf yang pertamanya doang. Datangnya belakangan. Ya, datangnya belakangan, kucuk-kucuk pengen di depan. Ya, ya, maksudnya adalah kalau kita pengen dapat di depan, maka datangnya duluan. Ya, ini maksudnya. Ya, jangan sampai nanti kita melangkahi pundak-pundak orang. Ya, ini sering di hari Jumat orang udah penuh berbaris, ya ada jemaah yang baru datang, dia tahu shaf pertama, akhirnya dia datang langkah-langkahin pundak orang. Itu tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dari ini adalah diantaranya adalah ya kita bergegas segera. Ya, kalau sudah azan berkumandang, kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgen dan itu bisa dikesampingkan, maka silahkan kita bergegas agar kita bisa berbaris di shaf yang pertama karena pahalanya lebih besar. Ya, dan itu juga menunjukkan ajaran Rasulullah pada saat kita datang dan qomat sudah dikumandangkan, silakan berbaris. Ya, nanti di dalam tata cara teknis baris berbaris dalam pelaksanaan ibadah sholat, ya ini dalam pelaksanaannya Rasulullah memerintahkan kita untuk berbaris rapi. Ya, di belakang imam diisi dulu, dimulai dari tengah, kemudian samping kanannya diisi ke kirinya, terus kanan kiri memanjang. Jangan bikin barisan baru kalau barisan awal belum penuh. Begitu juga nanti shaf yang kedua, jangan ada baris yang ketiga kalau shaf kedua masih renggang-renggang. Ya, karena Rasulullah bersabda dan sabda ini sering dihimbau oleh para imam kita, sawu sufufakum. Ya, luruskan, rapatkan barisan, fa inna taswiyatas sufufi min tamami iqamatis shalah. Karena rapat dan lurusnya barisan ini bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, maka mudah-mudahan tiap-tiap waktu kita sholatnya mendapatkan pahala yang sempurna dengan cara baris berbaris sesuai dengan kesunahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini juga menunjukkan kata para ulama, hadis yang baru kita sebutkan bukan cuman berbicara tentang keutamaan azan, bukan cuman berbicara tentang keutamaan shaf pertama, sampai-sampai orang harus ngundi kalau memang perlu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan itu. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelaksanaan salat isya dan salat subuh itu juga sesuatu yang istimewa.
Ya, saking istimewanya kalau orang nggak bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, kalau perlu mereka merangkak, niscaya mereka akan merangkak berjalan dengan tangannya atau berjalan dengan dengkulnya untuk bisa menghadirkan fisik dan jasadnya melaksanakan sholat berjamaah karena ada sesuatu yang istimewa, namun tidak disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita meyakini dan menjadi sesuatu yang surprise ya nanti di akhirat pada saat kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau tidak salah dulu pernah kita simulasikan. Ya, kira-kira kalau kita ukurannya dunia, sesuatu apa yang kira-kira kalau kita datang itu kita bela-belain walaupun merangkak. Ya, kalaulah itu bukan sesuatu yang istimewa. Ya, contoh misalnya Pak, kalau ada di kantor RW misalnya, ini contoh, kantor RW ada pengumuman bagi-bagi sembako. Kira-kira datang nggak kita Pak? Hah? Datang. Baik. Ya, saat di jam yang ditentukan hujan gede, datang apa enggak? Ya udah mulai mikir nih, hujan. Ya sembakonya paling minyak goreng misalnya gitu ya. Kita udah ngukur-ngukur tuh. Ya akhirnya karena hujan gede, ya ada sebagian yang datang, ada sebagian yang enggak datang. Ya sebagian datang. Ya, datanglah hujan bisa bawa payung. Baru mau jalan, petir menyambar-nyambar, jedar. Ya, nah ini yang mau jalan mau pergi mikir-mikir juga nih. Ya petir ini, ya sembakonya cuma minyak goreng doang misalnya. Ya, dia akan berpikir resikonya dengan apa yang dia dapatkan. Ya, tapi lain halnya. Ya, kalau pengumumannya bukan cuma sembako. Yang datang kantor RW, masing-masing orang bawa fotokopi KTP sama fotokopi KK dapat 1 juta per kepala. Ya, kira-kira datang atau Pak? Wah, kita ajak itu istri kita, anak-anak kita datang. Kenapa? Ya, karena setiap kepala dapat 1 juta, tinggal di kalian. Ya, walaupun hujan datang apa? Ya datang 1 juta. Ya petir Pak. Ya urusan petir belakangan, yang penting 1 juta dulu kan begitu. Ya kenapa kita datang? Ya karena ada sesuatu yang begitu nominalnya luar biasa ya, di sebagian oleh masyarakat kita yang memang menghitung sesuatu dengan kalkulasi angka dan nominal rupiah. Ya, tapi dalam agama kita bukan cuma nominal rupiah yang dihitung. Yang dihitung adalah pahala. Dan saking besarnya pahala sholat isya khususnya dan sholat subuh, ya kalaulah orang ya nggak bisa datang ke masjid kecuali dengan cara merangkak. Ya, dia nggak bisa jalan, ya kakinya lagi sengkle, dia nggak bisa jalan, kakinya lagi keselio, dia nggak bisa jalan, lagi meriang. Ya, tapi karena dia tahu pahalanya, datang dia, walaupun dengan caranya merangkak. Ya, maka disinilah rahasianya kenapa banyak orang-orang beriman itu, ya terutama di negeri-negeri yang paham terhadap agama secara kuat, ya, walaupun mereka fisiknya cacat. Ya, walaupun mereka punya keterbatasan, tapi yang namanya melaksanakan sholat berjamaah mereka tidak pernah ketinggalan. Ya, masih ingat ya cerita yang dulu pernah kita sampaikan? Ya, yang namanya orang-orang Arab itu banyak yang pergi ke masjid itu pada naik kursi roda, Pak. Ya, ada nggak orang kita ke masjid naik kursi roda? Ya, udah nggak ada. Ya, udah nggak ada di Sunter, perasaan nggak pernah kita lihat. Ya kenapa? Karena orang kalau di kursi roda gimana keluarnya aja susah. Ya, tapi kalau di sana sudah banyak. Ya, walaupun mungkin ada di antara mereka yang sedang lagi di apa itu? Di infus. Ya, datang. Saya pernah lihat itu. Orang lagi di infus datang sholat berjamaah. Ya, walaupun dia datangnya jalannya udah pelan, selangkah. Ada nggak Pak jemaah kita gitu, Pak? Ah, ini kalau di Masjid Pondok Indah di Kostrad itu masih ada, Pak. Ya, jamaah yang ke masjid itu jalannya selangkah. Ya, kenapa mereka bela-belain datang ke masjid?
Ya karena ini la atau huma walau habwa. Kalaulah memang harus rangkak, mereka akan merangkak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang istimewa yang nanti akan Allah berikan. Kapan? Tentunya nanti di akhirat, pada saat kita semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah, ini maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama, jangan sampai kita sholat itu di rumah sementara kita masih bisa pergi ke masjid. Itu maksudnya. Ya, yang merangkak aja harus merangkak dia ke masjid. Masa iya yang sehat walafiat, yang kakinya sehat, tangannya sehat, badannya sehat, ya suara dengeran azan, rumahnya dekat, dia tidak mau datang ke masjid, ya berarti dia nggak paham apa pahala yang akan Allah berikan bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah di akhirat kelak. Ya makanya Rasulullah sampaikan ini agar menjadi motivasi bagi kita semua, agar kita semua insya Allah selalu melaksanakan salat itu secara berjamaah di masjid untuk mendapatkan apa? Tadi pahala yang luar biasa yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa susahnya Rasulullah nyebutkan apa sih pahalanya? Ya kan nggak susah bagi Rasulullah. Tinggal nanya sama Allah, ya Allah apa sih pahalanya? Itu sholat subuh, sholat isya, sampai-sampai orang walaupun merangkak datang dia. Ya Allah nggak sebutkan, Nabi nggak sebutkan, biar nanti kita dapat surprise di akhirat kaget gitu. Masya Allah pahalanya luar biasa banyak ini. Ya padahal saya sedekahnya jarang-jarang, padahal saya sholatnya jarang-jarang, padahal saya mungkin baca Qurannya jarang-jarang, padahal mungkin saya zikirnya jarang-jarang, tapi kok pahalanya luar biasa. Ternyata pahala ini sholat berjamaah isya dan subuh itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah sekalian, maka mudah-mudahan dengan itu semakin semangat kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Ya ibarat Allah, kenapa Rasulullah secara khusus menyebutkan sholat isya dan subuh? Ya ini lagi-lagi kata para ulama ada kaitannya dengan hadis-hadis sebelumnya berkenaan dengan keutamaan sholat berjamaah. Ya, yang mana Rasulullah pernah sampaikan dan mudah-mudahan kita masih ingat. Ya, orang munafik itu berat dia melaksanakan sholat isya, apalagi sholat subuh. Ya, ini Rasulullah pernah sabdakan, asqalu 'alal munafikin. Ya, beratnya sholat bagi orang munafik itu beda-beda levelnya. Ya, kayak kita makan bakmi, pedasnya beda-beda. Ya, tergantung ya seberapa banyak sausnya. Kayak makan bakwan, tahu, ya pedasnya macam-macam. Seberapa banyak cabai yang kita makan. Beratnya sholat bagi orang munafik itu levelnya beda-beda. Yang paling berat itu sholat subuh, di bawahnya itu sholat isya. Ya, dan itu berat walaupun mungkin bisa dilakukan, tapi dengan penuh rasa enggan untuk melaksanakannya. Ya makanya jangan heran selalu di masyarakat kita itu jumlah sholat subuh berjamaah selalu lebih dikit apa lebih banyak? Ya lebih dikit. Ya kenapa? Ya karena memang ada ya sifat-sifat kemunafikan yang perlu tentu kita singkirkan. Ya ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya tentunya kita tidak bisa menuduh si fulan munafik. Ya karena yang tahu munafik itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya Rasulullah kasih kita tanda-tanda. Ya jangan sampai tanda-tanda itu ada pada diri kita. Ya kita khawatir kalau kita berat melaksanakan sholat subuh, berat melaksanakan sholat isya, apalagi sholat yang lain. Ya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib berat. Jangan-jangan munafik beneran. Ya kenapa? Karena sholat isya dan subuh itu berat bagi orang munafik. Berarti sholat maghrib berat nggak bagi orang munafik? Ya, berarti sholat zuhur berat nggak bagi orang munafik? Ya, berarti sholat asar berat nggak bagi orang munafik? Itu sholat yang tidak berat bagi orang munafik. Yang berat kata Rasulullah sholat isya dan sholat subuh. Nah, kalau ada di antara kita yang berat melaksanakan sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib,
Jangan-jangan munafik. Ya, jangan-jangan ada penyakit nifak yang tentu perlu kita bersihkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi kalau sama sekali tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, nauzubillah. Ya, sholat berjamaahnya cuman Jumat doangan. Ya, itu masih mending. Ada juga yang sholat jamaahnya cuman Idul Fitri sama Idul Adha. Ya, itu juga masih mending, masih mau sholat. Ya, ada juga orang Islam yang sama sekali tidak mau sholat. Wah, ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ini perlu membahas tentang bab tentang sholat. Apa hukumnya dalam syariat agama kita orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Wah, ini berat. Ya, berat meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Ya, di antaranya adalah ada sebagian para ulama yang bahkan menghukuminya sampai ke tingkat naudzubillah dia murtad, ya, keluar dari Islam karena tidak menjalankan rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, ini bukan pendapat saya, ini pendapat para ulama, ya, bahkan termasuk pendapatnya ulama-ulama mazhab yang masyhur, mazhab Hambali, itu bilang murtad kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat secara sengaja. Karena bagi orang Islam enggak ada rumusnya enggak sholat. Orang kalau ngaku Islam pasti sholat. Jangankan orang Islam, yang munafik aja masih sholat. Ya, ini kan Rasulullah bilang berat bagi orang munafik. Ya, berarti dilaksanakan apa enggak? Dilaksanakan, cuman berat. Itu pun cuman isya sama subuh. Yang lainnya enggak berat. Orang munafik aja masih sholat. Cuman ada yang berat, ada yang enggak berat. Lainnya ada orang ngaku Islam tidak sholat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, jangan-jangan dia belum paham apa itu Islam, apa itu rukun-rukun Islam. Yang 5, mengucapkan kalimat syahadat yang pertama. Habis itu harus menunaikan ibadah sholat. Ya, ibadah sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang itu yang menyebabkan orang kafir di masa Rasulullah nggak mau masuk Islam. Ya, nggak mau dia ruku sujud ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka maunya ruku sujud kepada patung-patung berhala, Lata, Uzza, Manat, dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya, maka inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, jangan sampai ada di antara jamaah kita yang meninggalkan sholat secara sengaja, karena ini hukumannya sangat berat di dalam syariat agama kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, Allah lindungi keluarga kita semua untuk tetap melaksanakan ibadah sholat. Sampai kapan? Sampai mati kita tetap akan melaksanakan ibadah sholat, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, syukur-syukur dan kita upayakan bisa sholat secara berjamaah. Ya, sholat berjamaah berapa waktu? 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nanti kalau sudah kita lakukan, nanti levelnya naik. Ya, semuanya kita kerjain. Ada yang berat, ada yang nggak berat. Ini harus sama. Ya, kalau subuh kita merasa berat, ini penyakit kemunafikan yang harus kita hilangkan. Tidak boleh di dalam melaksanakan sholat berjamaah kita merasa berat. Ya, karena seluruh sholat itu pada hakikatnya adalah sama menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau berat melaksanakan ibadah, itu yang disalahkan bukan ibadahnya. Ya, jangan kita protes, ngapain sih kita disuruh sholat subuh-subuh. Isya aja sih 6 rakaat gitu, subuh nggak usah sholat begitu ya. Atau maghrib jadi 5 begitu, kita subuh nggak usah sembahyang, kan sama aja jumlahnya. Sama-sama 17 rakaat. Ya, ini justru Allah ingin menguji seberapa berimannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diuji. Allah tahu. Ya, karena Allah yang menciptakan kita. Ya, Allah tahu siapa kita. Ya, di mana celah-celah setan menggoda kita, maka setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan apakah kita betul-betul orang yang betul-betul beriman kepada Allah, atau hanya sekedar iman kita itu sekedar pengakuan yang ada di lisan tanpa ada bukti-bukti yang nyata.
Jadi Islam itu bukan cuma ngaku-ngaku. Islam itu harus ada pembuktian. Apa buktinya? Buktikan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, soalnya banyak orang kafir juga kan dulu kampanye, ya saya sebenarnya sih respect sama Islam, tapi dia sendiri nggak masuk Islam. Ya itu mah cuman ngomong doang. Kalau dia respect dengan Islam, ucapkan syahadat, buktikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang esa. Ya jangan dia ngomong respect sama Islam, jangan-jangan cuman ingin ngeruk suara umat Islam biar pada milih dia. Ya padahal dalam hatinya tidak sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam itu harus dibuktikan dengan 2 kalimat syahadat, dibuktikan dengan sholat, dibuktikan dengan bayar zakat, duitnya keluar, dibuktikan dengan pergi haji, ya dibuktikan seluruhnya, bahkan dengan jihad fi sabilillah. Ya makanya tidak sedikit sahabat Rasulullah yang mati di medan tempur berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pembuktian. Ya karena memang agama itu adalah pembuktian, bukan cuma ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku, setiap orang bisa ngaku-ngaku. Dan inilah nanti yang akan diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar pada saat seseorang itu mengamalkan apa yang dia yakini, sehingga mudah-mudahan pengamalan kita ini bisa membuktikan keimanan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali terkait dengan keistimewaan azan, Rasulullah sampaikan al-muazzinuna atwalan nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muazzin itu nanti di akhirat mereka adalah manusia-manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ya, ini Rasulullah sabdakan, hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, jadi muazzin kita nanti di akhirat lehernya panjang. Ya kayak jerapah dong gitu ya. Iya, kayak jerapah dong. Ya, maka apa maksud dari hadis ini? Nah, ini pentingnya kita mendengarkan dan menyimak penjelasan para ulama ya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini maknanya ada banyak. Ya, di antaranya lehernya panjang. Ya, mohon maaf. Ya, kalau Bapak ya pilih perempuan, itu perempuan yang lehernya buntet apa yang lehernya jenjang? Cakepan mana itu perempuan? Ya, yang lehernya jenjang lebih cakep dibandingkan dengan, ya ini maksudnya nanti di akhirat ya mereka akan rupawan ya di hadapan manusia-manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian ulama juga menjelaskan makna dari hadis itu juga, ya bahwa mereka lehernya panjang. Ya ini al-isyarah bi fadlil muazzin, menunjukkan bahwa keutamaan muazzin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Pak hadis yang terkait dengan kondisi padang mahsyar, yang mana manusia nanti akan berkeringat. Kenapa berkeringat? Ya saking panasnya. Kenapa panas? Karena matahari didekatkan sampai didekatkan. Ya, Bapak bayangkan, ya matahari yang jauh aja kita disunter masih kepanasan kalau di rumah gak pakai AC. Ini matahari didekatkan sampai 1 mil. Ya, ya sehingga manusia banyak yang berkeringat kepanasan. Ya, ada yang keringatnya menggenangi telapak kakinya. Ada yang keringatnya menggenangi betisnya, ada yang keringatnya menggenangi dadanya, ada yang keringatnya menggenangi lehernya, ada yang keringatnya fayaljimu iljama, sampai dia kelelep sama keringatnya sendiri. Ya, kenapa? Karena saking banyaknya dia punya keringat. Iya, sampai kelelep. Ya, kalau kelelep gimana kira-kira itu, Pak? Ya, ngap-ngapan, susah napas, tersiksa. Ya, dan pada saat ada manusia yang kelelep dengan keringatnya, insya Allah muazzin itu tidak akan kelelep dengan keringatnya. Kenapa?
lehernya panjang. Ya yang lainnya kelelep, ya itu cuman nyampe lehernya, ya karena lehernya panjang. Ya makanya kata para ulama, mereka nanti akan diselamatkan di padang mahsyar di saat manusia banyak yang kelelep, karena Allah panjangkan lehernya sebagai keselamatan bagi mereka semua dengan fadilah suara azan yang mereka keluarkan itu yang bersumber dari mulut dan lisannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu maka ini bagian dari keistimewaan orang-orang yang mau mengumandangkan suara azan. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini kemudian juga Rasulullah sampaikan dalam riwayat yang lain, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika fa adzin lis-salah farfa sautaka bin nida. Ya, ini nasihat Rasulullah kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri di satu hari beliau mengembala kambing, mengembala onta, mengembala binatang ternak di padang pasir. Kemudian ingin sholat, Rasulullah perintahkan dia fa'adzin lis-salah. Ya, kalau engkau sedang berada di tengah-tengah padang pasir ingin melaksanakan ibadah sholat, jangan langsung sholat. Apa yang perlu dilakukan? Fa'adzin. Ya, azan dulu. Ya, azan. Ya, padahal enggak ada orang. Ya, tapi tetap diperintahkan untuk azan. Farfa. Ya, bahkan bukan cuma sekedar azan. Angkat engkau punya suara. Kencengin suaranya. Kencengin suara azannya. Kata Rasulullah, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Sebab semakin banyak makhluk Allah yang mendengar suara azanmu, yang dengerin siapa? Ya, jin-jin. Ya, manusia-manusia, mungkin yang jauh, atau binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah lainnya, kecuali mereka yang mendengar itu nanti di akhirat akan menjadi saksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratullah, ini kata para ulama, hadis ini menunjukkan tentang al-isyarah bi fadlil muazzin, ya, keutamaan seorang muazzin ya, untuk mengumandangkan suara azan saat dia hendak ingin melaksanakan ibadah salat. Ya, makanya di dalam fikih, ya, ini kita tidak sedang membahas fikih, kita sedang membahas hadis. Ya, ada informasi sunnah hukumnya kalau kita ingin sholat, ini azan dulu. Ya, walaupun sholat berjamaahnya sudah dilaksanakan. Ya, misalnya, ya, kita sudah selesai ini sholat maghrib, ada jemaah yang baru datang, belum sholat maghrib, biasanya langsung sholat. Ya, dalam fikih jangan langsung sholat. Apa yang diutamakan terlebih dahulu? Kumandangkan azan. Ya, habis azan silakan, kalau dia mau qobliyah, ya kan ada sholat sunnah qobliyah, silakan qobliyah. Kalau dia tidak, silakan qomat. Habis qomat baru kemudian dia melaksanakan sholatnya. Ya, jadi sunnah hukumnya tiap-tiap sholat itu ada azan dan ada qomatnya. Ya, jangan langsung sholat. Itu secara fikih. Ya, bahkan walaupun kita sholat ya di tempat yang tidak ada orang. Ya, ini kan di padang pasir. Ya, kan fungsinya azan buat manggil orang sholat. Ya, tidak hanya fungsi itu azan untuk dikumandangkan. Ya, nanti secara fikih azan itu memang salah satunya untuk memanggil orang sholat. Yang lainnya juga untuk menunjukkan waktu sholat telah masuk. Ya, yang ketiga juga bisa sebagai cara untuk membangunkan kaum muslimin. Ya, seperti sholat subuh, ini kan kita pernah cerita dalam syariat agama kita, sholat subuh itu sunnahnya 2 kali. Ya, subuh yang kedua itu di saat waktunya sudah tiba. Subuh sebelumnya itu subuh untuk membangunkan kaum muslimin yang masih tidur untuk siap-siap melaksanakan sholat berjamaah. Ya, zaman dulu kan nggak ada jam beker. Ya, alarm kan belum ada, Pak, ya. HP belum ketemu. Bagaimana cara Rasulullah membangunkan para sahabatnya?
Perintahkanlah Rasulullah itu kepada sahabat-sahabat untuk dikumandangkan azan sebelum waktu subuh untuk membangunkan kaum muslimin. Ya, nanti secara fikih juga azan dikumandangkan ya pada saat terjadi kebakaran. Ya, itu dikumandangkan azan. Terjadi gempa, bencana, ya termasuk angin puting beliung, gunung meletus dan lain sebagainya, itu disyariatkan untuk dikumandangkan azan. Ya, bahkan dalam hadis ini, walaupun kita berada di tempat yang sunyi, tengah padang pasir nggak ada orang, Rasulullah perintahkan sahabatnya azan. Ya, karena yang dengar bukan cuma manusia. Ya, di dunia ini ada makhluk Allah yang juga dia tinggal di bumi, namanya jin, nggak kelihatan. Ya, tapi di sana ada jin yang muslim yang mereka akan mendengar suara azan yang kita kumandangkan, sehingga pendengaran mereka nanti akan menjadi saksi di hari kiamat yang tentu saja memberatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, bahkan dalam hadis lain, saya lanjutkan hadis dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nudiyas shalah adbara syaitanu wa lahu durab." Bahkan salah satu keistimewaan azan itu mampu mengusir setan. Ya, ini kata Rasulullah, setan itu kabur dia kalau dia ngedengar suara azan. Bahkan dalam hadis disebutkan lahu durab, sampai larinya itu terkentut-kentut. Ya, durab itu terkentut-kentut. Ya, kalau kentut bahasa Arabnya itu ada dua, Pak. Ya, ada al-fusa. Al-fusa itu fus. Ada apa ya bunyi kentut yang itu ya? Kempes, ban kempes, itu namanya fusa. Ya. Ada namanya al-durot. Al-durot, berebet-berebet, durot. Nah, yang bunyi itu yang ada suaranya itu namanya durot. Yang bunyi itu setan lari saking ngibritnya, kentut berbunyi-bunyi. Iya, karena apa? Karena dengar suara azan. Ini luar biasa. Iya. Hatta la yasma'ut ta'zin. Kemana dia lari? Ya, sampai dia lari nggak lagi kedengeran itu suara azan. Ya, makanya dianjurkan azan dikencengin biar semakin apa? Semakin jauh itu setan larinya. Ya, makanya setan yang tinggal di tanah air bingung dia mau lari kemana. Ya, lari ke Nurul Quba, di Nurul Quba azan. Lari ke Nurul Sipa azan. Lari dia. Lari ke birit-birit sampai terkentut-kentut. Ini Rasulullah yang sabdakan, Pak. Ya, tentu kita tidak mendengar, kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan, tapi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentu wajib kita yakini dan kita percayai, karena Rasulullah adalah seorang nabi yang tidak pernah berdusta. Fa idza qudiyan nida'u akhbar. Nanti kalau azannya sudah selesai, datang lagi dia. Ya, namanya juga ya, setan mau godain. Ya, datang lagi dia. Ya, makanya kalau ada orang Islam habis azan nggak datang, ya masih kalah sama setan. Ya, setan masih datang. Ya, cuman bedanya dia godain kita, godain orang yang sholat. Datang lagi dia. Hatta idza suwiba sholati adbar, hatta idza quyat tasbih aqbala, hatta yaqdir bainal mar'i wa nafsih. Ya, dia goda itu orang-orang yang sholat dengan cara apa? Ya, dengan cara ada sebagian jamaah lagi sholat nguap dia. Ya, masih ingat Pak nguap? Ya, nguap itu dari setan. Makanya sebisa mungkin kalau nguap ditahan. Ya, ditutup. Ya, jangan malah diekspresikan. Ya, nguap itu dari setan. Ya, ini dalam godaan-godaan setan. Setelah dia balik lagi, setelah kabur saat dia mendengar suara azan. Hatta yaqulu uzkur kaza wa kaza. Setan mulai goda saat kita sholat. Coba ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Ya, makanya kadang kita kalau lagi sholat, yang tadinya gak kepikiran jadi kepikiran. Ya, betul Pak ya. Lagi sholat ada aja yang dipikirin. Padahal tadi nggak mikirin apa-apa sebelum sholat. Itu setan goda kita. Setan goda kita.
Ya makanya cara mudah kalau bapak ya lupa sesuatu, naruh kunci di mana, HP di mana, udah sholat aja pak. Wah itu nanti ingat digoda sama setan. Lam yazkuru min qabl hatta yazillu ar-rajulu ma yadri hatta shalla, kata Rasulullah, sampai-sampai saking sibuknya dia dengan pikirannya karena digoda sama setan, sampai-sampai lupa dia sudah sholat jumlah rakaatnya. Ya, kenapa ya kita sholat lupa rakaat keberapa ini? Ya lupa. Siapa yang membuat kita lupa? Itu setan yang tadi kabur itu. Dia kabur karena apa? Lantaran mendengar suara azan. Ya makanya satu-satunya makhluk yang tidak suka suara azan siapa itu? Setan. Ya makanya kan banyak setan-setan yang berwujud manusia yang pengen suara azan dikecilin. Ya kenapa? Itu ketimbang dia kentut-kentut, mendingan suara azannya dikecilin. Ya itu setan. Rasulullah yang sampaikan itu. Ya makanya jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu keistimewaan azan ya ini kalau kita perhatikan, ya kalau ada saudara kita yang kesurupan, kalau ada suara kita yang kena santet, kena telu, diruqyah secara syar'i, ada bacaan-bacaan yang disyariatkan untuk dibaca. Biasanya ahli ruqyah itu membaca ya bisa dengan cara selain membaca surat-surat dan ayat-ayat tertentu yang disyariatkan, bisa juga dengan mengumandangkan suara azan. Ya, kumandangkan suara azan. Insya Allah setan yang merasuk tidak akan kuat. Dia akan lari sampai suara azan itu selesai dikumandangkan. Ya, ini sabda Rasulullah yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, menunjukkan bahwa fadlul azan ma yuhsadu bisababi min khaufi syaitani wa harabihi. Ya, jadi perkataan-perkataan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dari zikir-zikir, di antaranya adalah kumandang suara azan, itu bukan sesuatu yang biasa, tapi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai-sampai setan itu lari ketakutan mendengar suara azan. Al-hasu 'alal khusyu'i wal istighraqi fi shalah. Dan tentunya ini juga bagian dari cara kita agar bisa sholat secara khusyuk. Ya, makanya tadi kenapa kita sholat, sebelum sholat azan dulu. Biar apa? Biar setidaknya setannya kabur dulu. Iya, biar kita bisa nyuri start. Sholat minimal khusyuk. Ya kan kalau setannya udah kabur, kita qomat, dia kabur lagi, kita sholat. Ya, kan dia belum datang, yang masih OTW ya. Ya minimal kita masih menang tempo lah, menang startnya. Meskipun nanti di tengah-tengah dia datang dan menggoda sholat kita. Ya mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melaksanakan sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya ini hadisnya masih banyak tentang masalah azan. Waktu tinggal 5 menit lagi, saya khawatir ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak nanti saya lanjutkan. Melanjut masih di bab wudu, gimana kalau kita berwudu dari rumah? Apa masih sah sholat wudu di masjid? Baik, terima kasih. Jadi wudu berlaku antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada bedanya. Ya, rukun-rukunnya, perkara-perkara yang membatalkannya, termasuk sunnah-sunnahnya. Tidak ada yang beda antara wudunya laki-laki dengan wudunya perempuan. Ya, mukanya dicuci, tangannya dicuci sampai sikut, basuh kepalanya seluruhnya atau sebagian, kakinya kanan dan kiri sampai dengan mata kaki. Sunnah-sunnahnya dilebihkan, ditiga kalikan, didahulukan yang kanan, semuanya sama, tidak ada yang beda. Hanya saja ada satu informasi yang membedakan pada saat membasuh kepala. Masih ingat membasuh kepala yang sunnah? Ya, membasuh kepala yang sunnah, tangannya dibasahin, tempelin di kepala,
izin saya buka peci, tempelin tangannya di kepala, lalu kemudian tarik ke belakang sampai tengkuk, habis itu kemudian tarik lagi ke tempat yang semula. Ya, kalau kita mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, langsung dibarengi dengan mencuci telinga. Ya, tapi kalau mazhabnya Syafi'i, telinga belakangan. Kita urusin dulu kepala, begitu, tarik ke depan, basahin lagi kepala belakang, tarik ke depan, basahin lagi kepala belakang, tarik ke depan. Nanti habis itu baru urusin telinga. Dilakukan secara terpisah. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, untuk perempuan caranya dengan cara yang kedua diperbolehkan. Tangannya dibasahin, ditempelin di tengah, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditempel lagi ke tengah, ditarik ke depan. Ya, saya ulangi, tangannya dibasahin, ditempelin ke tengah, tarik ke belakang, angkat tangannya, tempelin lagi di tengah, tarik ke depan. Itu bakal perempuan cara yang kedua yang disampaikan oleh mazhab Imam Hambali berdasarkan hadis salah satu riwayat dari istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja bedanya, yang lainnya semuanya sama. Baik, lalu kemudian yang kedua yang terkait dengan salat sunnah ba'da. Ya, salat sunnah setelah. Jadi salat sunnah ba'diyah, salat sunnah setelah itu tidak harus langsung. Ya, boleh disertai dengan jeda. Jadi misalnya kita pengen salat sunnah ba'diyah isya. Isyanya jam 7:30. Selesai. Berapa menit? 5 menit, 10 menit. Ya, berarti ba'diyah isya itu boleh dilakukan jam 7:30 lewat 10 menit. Boleh. Tapi boleh juga kita lakukan jam 8. Boleh juga kita lakukan jam 8:30. Boleh juga kita lakukan jam 9. Karena yang kita lakukan itu sholatnya setelah ba'diyah pelaksanaan sholat isya. Jadi ba'diyah itu tidak langsung harus. Jadi bisa saja kita sholat isya, habis zikir, doa, ya ternyata kemudian ya kita ada ngobrol-ngobrol urusan rapat sebentar begitu sama jamaah. Kemudian nanti sebelum meninggal masjid jam 9 kelarnya, kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah ba'diyah. Yang penting pelaksanaannya itu setelah isya. Atau yang sering terjadi sholat zuhur, habis zuhur sholat berjamaah. Ya, biasanya di perkantoran itu ada kajian taklim, pelaksanaannya ba'da zuhur. Ya, jamaah habis sholat zuhur nggak ada yang sholat sunnah, semuanya dengerin taklim. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 kurang 15 menit. 15 menitnya tanya jawab. Selesai jam 1, bubar pengajiannya, masing-masing baru melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah setelah zuhur. Jam berapa? Jam 1. Padahal sholat zuhurnya jam 12. Itu boleh. Yang penting ba'diyah itu artinya dilaksanakan setelah ya aktivitas sholatnya itu dilaksanakan. Begitu juga kalau dikaitkan dengan sholat sunnah ba'diyah wudu. Ya silakan. Yang penting kita sudah wudu. Ya, habis itu sholat. Boleh langsung sholat atau mungkin nanti dulu sholatnya. Ya, kita melakukan aktivitas apa, nanti aktivitasnya sudah selesai, maka kita melaksanakan sholat ba'diyah wudu. Artinya sholatnya dilakukan setelah wudu. Ya, jangan sebelum wudu. Ya, karena kalau sebelum wudu tidak sah orang sholat kalau dia tidak punya wudu. Ya, maka itu diperbolehkan. Jadi boleh-boleh saja kita wudunya di rumah, sholat sunnah ba'diyah wudunya di masjid. Ya, itu diperbolehkan karena sudah masuk makna dari makna ba'diyah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak Haji? Baik. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan.
Ini kita tandai, nanti hadis-hadis yang belum sempat kita bacakan akan kita bacakan terkait dengan keutamaan kumandang suara azan. Ya, sampai-sampai kita yang tidak mengumandangkan azan dianjurkan untuk juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin. Ya, jadi pahalanya biar jangan muazin doang semua dia dapat. Ya, karena kan yang berhak azan kan cuma satu orang, Pak ya. Ya betul, Pak ya. Yang azan kan satu orang. Lah yang lainnya masa nggak dapat kebagian pahala? Ya, bagaimana caranya biar kita juga dapat pahala? Ya, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Itu sunnah. Ya, ini diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, jadi kalau muazin lagi azan, kita simak, kita ucapkan apa yang dia ucapkan, kita jawab, ya, dengan tata cara tentu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai ya lagi azan kita nggak mendengar. Ya, jangan sampai kita lagi azan malah sibuk sendiri. Ya, apalagi kalau azan malah kita ngeluh. Ya udah azan aja ini, ya lagi nanggung ini, perasaan tadi udah azan aja. Ya jangan sampai kita dengar azan kita nggak sambut seruan azan itu. Ya maka inilah salah satu faktor mungkin kenapa ya Allah belum memberikan hidayah kepada sebagian orang untuk memudahkan langkah kakinya menuju masjid. Jangan-jangan dia dengar azan dia nggak mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Ya, kalau dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin, ya dimanapun kita dengar suara azan, Allahu Akbar, kita ucapin, ya Allahu Akbar. Muazin bilang hayya 'alas shalah, ya kita ucapkan, ya dengan yang Rasulullah ajarkan, ya insya Allah mudah-mudahan akan terbuka ya, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sehingga mudah ringan bagi kita untuk melangkahkan kaki melaksanakan salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ya ibadallah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, yang namanya pelaksanaan ibadah salat berjamaah itu sebenarnya bukan berat. Yang berat itu ya karena mungkin ya taufik dan hidayah Allah itu belum ya menyentuh kita karena kesalahan kita sendiri. Ya bagi orang yang sudah Allah berikan taufik dan hidayah, ya walaupun rumahnya jauh, nyampe dia ya ke masjid, Allah kasih keringanan, Allah berikan kekuatan. Ya, tapi kalau Allah enggak berikan taufik hidayah, walaupun rumahnya nempel sama masjid, ya suara speaker masjid kedengeran di telinganya, ya kalau hatinya ketutup, tidak bisa dia melangkahkan kaki ke masjid. Ya, lihat kaum muslimin yang ada di Masjidil Haram, ya tinggalnya di hotel-hotel, ya fasilitas lengkap, AC, tidur mewah. Ya, jalan ke Masjidil Haram harus berkilo-kilo. Ya, enggak sedikit orang yang tua renta, tapi masya Allah, azan dikumandangkan, mereka datang berdoyon-doyon, berbondong-bondong dengan penuh semangat. Ya, apa yang menggerakkan mereka? Ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap istiqamah melaksanakan salat berjamaah sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita insyaallah taala. Ya, karena lagi-lagi saat kita menjalankan salat berjamaah itu untungnya bukan untuk Allah. Untungnya buat kita sendiri. Pahalanya jauh lebih banyak, 27 kali lipat pahalanya. Ya tinggal kaliin aja, sehari 5 kali. Ya tinggal kaliin 5 dikali 365 hari dalam setahun. Ya belum lagi jalannya. Ya, ini Allah pengen kita sehat. Banyak orang sakit, biar sehat kata dokter harus rajin olahraga, harus rajin jalan kaki. Ya, biar nggak kena stroke. Ya, umat Islam udah diajarin cara jalan kaki yang natural. Sholat berjamaah, bulak-balik, zuhur, asar, maghrib, isya, bulak-balik kita jalan. Itu biar tubuh kita sehat walafiat. Ya, tapi terkadang manusia ya terlalu angkuh untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan.
Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada intonasi suara yang kurang nyaman. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya izin ba'da Isya langsung pamit. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.